أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'du. Teman-teman sekalian jamaah rahimahumullah dan juga adik-adik yang luar biasa, suku-suku kepada bangun. Mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Hanya bersama-sama. Sekaligus berat tidak apa-apa ya. Kalau saya itu dulu alhamdulillah juga atas takdir Allah, semuanya itu takdir ya pokoknya. Saya itu pada suatu ketika kan silaturahim kepada kakak saya sampai ingat ya, namanya Mas Juri, Mas ponakan saya Juri, jadi Mas Juri. Itu saya silaturahim hadir ke sana itu sudah mulai habis-habisan. Makanannya itu sudah mulai habis. Kemudian Mas Juri itu mengeluarkan uang kecil, uangnya pecahan 1 real. Kemudian dikasihkan kepada saya, Dek, ini tak kei oleh-oleh haji, ini bersepele, uang 1 real. Ini Dek, lebono nenggone apa itu namanya dompet kamu, agar nanti kamu ketika belanja lihat uang, ada terselip di situ uang 1 real, biar ingatanmu tertuju kepada Mekah dan Madinah, agar nanti kalau belanja ya bisa ngirit. Akhirnya tenang, saya lakukan gitu. Ini gak pernah dilakukan Nabi. Ini orang bid'ah ini, apa sikit-sikit bid'ah. Dulu zaman Nabi gak enak, wah kacau gitu ya. Gak usah bunuh-bunuh lah ya. Nah itu uang itu dimasukkan ke apa itu namanya, dompet, sehingga nanti kalau kita itu belanja itu ngelirik, waduh, enak duit 1 real, mengingatkan kita akan suatu cita-cita yang lebih penting. Jadi akhirnya apa? Ya akhirnya kita bisa mengendalikan keuangan kita, ya, bisa mengendalikan belanja-belanja kita. Nah, itu ya teman-teman. Yang pertama tadi niat, kemudian yang kedua aksi. Silahkan aksi bisa ditambahkan sendiri, fleksibel ya. Yang intinya aksi yang kita lakukan bisa mendorong menuju ke sana. Kemudian yang ketiga, menanamkan keyakinan bahwa pasti Allah akan mengganti seluruh apa-apa yang kita keluarkan untuk menunaikan ibadah itu. Tenaga kita akan diganti, uang yang kita keluarkan akan diganti, waktu yang terbuang akan diganti. Ketika kita belajar menghabiskan energi, namanya kan belajar haji itu namanya manasik haji, belajar teori maupun belajar praktek itu namanya manasik haji. Ini kajian yang kita lakukan ini sebenarnya juga bagian dari manasik haji, tapi ini hanya dalam ruang lingkup yang kecil. Nah, manasik haji semuanya ini jerih payah, pikiran, waktu, tenaga, uang itu nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, menanamkan keyakinan seperti itu bahwa segala sesuatunya akan diganti oleh Allah. Yaitu apa? Di banyak hal, di banyak kesempatan. Salah satu poin yang penting saja yaitu doa haji. Ya, doa haji kan isinya begini aja. Allahumma ja'alna hajjam mabrura wa sa'yan masrura wa dzamban maghfura wa amalan sholihan maqbula. Dan kemudian yang kelima itu wa tijaratan lan tabur. Artinya apa itu? Wa tijaratan lan tabur. Artinya adalah seperti perdagangan yang tidak pernah mengenal rugi. Nah, jadi orang-orang yang menunaikan ibadah haji, kalau di background secara umum ibadah-ibadah kesemuanya saja itu pasti nanti ujung pangkalnya wa tijaratan lan tabur. Seperti perniagaan yang tidak pernah mengenal
rugi. Yang namanya tidak pernah mengenal rugi itu minimal kan bakbu. Bakbu itu modalnya kembali gitu. Syukur-syukur untung gitu. Gak pernah rugi itu kan maknanya ada dua. Satu bakbu, yang kedua untung. Kalau BEP ya, break even point namanya. Modal yang kita keluarkan nanti akan kembali. Itu yang pertama. Apalagi kalau untung itu baliknya lebih banyak. Dan kok naga-naganya kalau Allah itu berdagang dengan kita kok nggak mungkin hanya sekedar break even point, itu nggak mungkin. Hanya sekedar modal sama dengan hasil itu kayaknya nggak mungkin. Pastinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melebihkan banyak kepada kita. Nah ini keyakinan-keyakinan itu harus kita tanamkan bahwa nantinya harta benda, energi, pikiran yang kita keluarkan untuk menunaikan ibadah haji pasti akan dibalikin oleh Allah lebih banyak daripada modal yang kita berikan. Amin ya Rabbal. Nah sekarang apalagi jenengan masih muda-muda itu pasti bergelut dengan dunia bisnis, dunia kerja yang semuanya itu kan pengen untung. Nah kalau dikasih kabar seperti ini ya, wah ternyata ibadah haji itu ono janji dari Gusti Allah buat ijadah lan tabu. Masa kita nggak kepengin ngoyak gitu. Nah, ibaratnya kan kalau ada bisnis yang menggiurkan itu, wah kadang-kadang kita, energi muda kita itu meronta-ronta gitu, pengen ngelakoni. Karena apa? Karena menyaksikan data-data keuntungan yang akan kita raih. Nah demikian pula dengan ibadah haji. Ibadah haji itu ada catatan-catatan, ada janji-janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa itu semua nanti akan balik. Nah, makanya ini kan menggiurkan. Kalau jenengan pengen ibaratnya itu bisnis, ini menggiurkan. Nah ini menggiurkan. Monggo nanti berbisnislah, dan berbisnis partner kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastinya tidak akan membuat kita. Amin ya Rabbal. Terus kemudian yang keempat, bahwa tanamkan kepada diri kita bahwa yang namanya rukun Islam yang ada 5 dan kemudian yang kelimanya itu adalah ibadah haji, itu pastinya itu terhebat gitu ya. Ibaratnya panjenengan itu belajar silat. Ini ada yang ikut silat apa enggak? Belajar silat. Masih belajar tapak suci. Jurus pertama itu kan biasanya jurus pembuka ya. Ibaratnya itu jurus pemanasan. Nah, nanti ada jurus tengah-tengah, ada jurus yang terakhir. Pasti jurus yang paling hebat itu jurus yang terakhir. Nah, sementara rukun Islam yang terakhir itu adalah haji. Ya berarti maknanya haji itu berarti kan umpamanya jurus-jurus dalam pencak silat itu kan berarti jurus yang terhebat. Nah, maka jurus yang terhebat itu juga memiliki aspek-aspek di dalamnya juga yang terhebat pula. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai janjikan orang yang menunaikan ibadah haji dengan mabrur itu tidak ada balasan. Ternyata tidak ada balasan, kecuali balasannya adalah surga. Ya, itu kan di dalam hadisnya ya, hadis muttafaqun alaih. Hampir semua periwayat hadis itu meriwayatkan hadis ini. Jadi sahih. Yaitu apa? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Orang yang menunaikan ibadah haji secara mabrur, secara tenanan, laisa lahu jazaa, tidak ada balasan dari Allah illal jannah,
kecuali dibalas dengan surga. Nah, itu kan namanya alhamdulillah lah, ibaratnya kita hidup di dunia kemudian sudah mencoba untuk mengapling surga. Itu kan sesuatu sesuatu yang menggembirakan, walaupun toh semuanya itu kan belum tentu. Karena apa? Belum tentu mabrur gitu maksudnya. Tapi kan usaha gitu, sudah usaha. Daripada sebelum haji kan ibaratnya itu kemungkinannya lebih jauh. Kemungkinannya lebih jauh. Tapi kalau sudah menunaikan ibadah haji, apalagi bersungguh-sungguh dalam menunaikannya, kemudian tinggal berdoa, ya Allah, mudah-mudahan apa yang saya lakukan Engkau terima dan mudah-mudahan mabrur. Seorang-orang sudah ada ikhtiar, tinggal menunggu beberapa etapa saja. Nah, yang belum kan tentu kesempatan dan peluangnya lebih jauh lagi. Ya kira-kira begitu. Tadi ada teori secara tekstual. Sekarang Bapak Ibu rahimahullah yang terakhir yaitu teori secara tidak tertulis. Maknanya adalah bahwa secara tertulisnya kan haji harus di Mekah. Nah, tak tertulisnya haji itu tidak selamanya ke Mekah. Ya. Itu untuk apa? Ya tentu untuk hamba-hamba Allah yang khusus dan istimewa. Khusus dan istimewa. Yaitu hamba-hamba Allah yang misalnya saja sakit, terus kemudian atas sesuatu dan lain hal, sudah punya uang sebenarnya, akan tetapi tidak mampu ke sana. Sudah punya uang banyak, tetapi tidak ke sana. Malah digunakan, uangnya itu malah digunakan untuk hal-hal lain yang lebih bermanfaat misalnya. Itu adalah hamba-hamba Allah yang istimewa. Nah, di antara hamba-hamba Allah yang istimewa itu apa? Membiasakan ya kajian-kajian seperti ini. Sholat subuh, menjaga agar tidak tidur di masjid, kemudian menutupnya dengan sholat, namanya sholat suruh ya, sholat suruh kalau sekarang itu ya, namanya sholat suruh yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin hari-hari ini di masjid-masjid. Mudah-mudahan nanti di masjid Ahmad Dahlan ini juga begitu. Masjid Ahmad Dahlan, masjid Diwalidah, bujurnya Ahmad Dahlan. Ternyata kaum muslimin sudah mulai banyak yang melakukan itu. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pensiunan, yang sudah lego gitu. Kalau kita masih muda gini biasanya susah ya. Biasanya misalnya ya hari-hari libur atau hari-hari Ahad. Nah, kita melakukan aktivitas itu, kemudian kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah itu seperti ibadah haji dan umroh secara sempurna. Tamatan, sempurna. Nah, gitu. Jadi menjaga dari sholat subuh, tidak tidur, ya digunakan untuk ya kajian atau zikir atau baca Al-Quran. Lalu kemudian setelah syuruk nanti kita mendirikan sholat sunnah 2 rakaat dan itu hadiahnya seperti ibadah haji dan umroh secara sempurna. Nah, itu artinya apa? Ibadah haji dan umroh tidak harus ke Mekah. Baiklah, saya kira mungkin cukup seperti itu dulu teman-teman sekalian rahmatullah. Nih yo ketika kita itu masih muda-muda kayak gini, masa yo langsung jujuk putus asa. Aku gak usah orang sholat suruh baik cukup. Jangan ya, kita masih muda-muda ya. Tentu kita harus mengejar pelajaran secara tertulisnya, secara tekstualnya. Bunyinya kalau haji itu ke Mekah, ya kita bersemangat dulu menuju ke sana. Nanti kalau sudah udur, betul-betul udur syar'i, nanti baru kita tunaikan pelajaran yang berikutnya. Ya kira-kira begitu. Berharap, memohon, berdoa kepada Allah Ta'ala
Mudah-mudahan kita semuanya nanti diberikan karunia oleh Allah bisa menunaikan ibadah haji menuju ke Mekah. Amin. Secara berangsur-angsur, secara berganti-gantian. Baiklah, saya kira cukup teman-teman sekalian, rahimahullah. Mari untuk mengkonkretkan kajian kita di pagi yang indah ini, kita konkreti dengan berdoa kepada Allah Ta'ala bersama-sama. Ini jamaah kita ada yang berangkat haji. Boleh, masih muda, Masih. luar biasa. Namanya siapa? Pak Yadi. Pak Yadi. Oh, Pak Yadi itu loh. Boleh. Sama istrinya juga. Sama orang tuanya. Oh, sama orangnya. Haji khusus. Haji khusus. Alhamdulillah. Mas Yadi dulu kecelakaan itu ya? Kecelakaan terus sembuh. Oh, ya, keluar. Mas Yadi ini gitu ya? Oh, luar biasa. Oke. Iya. Oke. Monggo Bapak Ibu rahimahullah, kita sesarengan nyuwun tetema. Monggo kita mulai nyanyi kanthi Al-Fatihah. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal hajjan Mas Yadi beserta dengan orang tuanya. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa 'amalan shalihan maqbula wa tijabatan lan tabur. Ya 'alima ma fis sudur akhrizni ya Allah min adh-dhulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Mari bersama-sama rasa syukur itu kita lantunkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan lebih banyak anugerah kepada kita dan lebih barokah lagi. Sholawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya hingga sampai dengan zaman kita sekarang. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimahullah. Nak sami sehat semuanya, tapi alhamdulillah. Nyuwun berdoa dulu, nyuwun dumateng Allah, mugi-mugi sehat jiwanipun, amin. Sehat raganipun, amin. Mugi sehat duwinipun, amin. Alhamdulillah.
Oke, hari ini kita masuk pada bulan Dzulqa'dah. Kan setelah Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Lalu kemudian Dzulhijjah. Nah, ada apa di bulan Dzulqa'dah? Sebenarnya bulan Dzulqa'dah itu sudah masuk dalam suasana namanya bulan haji. Dan bulan haji itu sendiri sebenarnya sudah dimulai pada pasca sholat Idul Fitri. Jadi kita sholat Idul Fitri, selesai sholat Idul Fitri itu sudah disebut sebagai bulan haji. Jadi bulan haji itu berarti kan mulai dengan Syawal, Dzulqa'dah sampai Dzulhijjah. Dan puncak-puncaknya haji itu kan tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, itu puncak-puncaknya haji. Berarti 3 bulan itulah yang disebut sebagai bulan haji. Walaupun nama bulannya Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, kemudian Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimin? Ya tentunya belajar. Ada apa di bulan-bulan itu? Dan tentu kita pelajaran yang paling utama terletak pada ternyata bulan haji itu seperti namanya, yaitu apa? Bulan untuk menunaikan ibadah haji. Dan ibadah haji itu sendiri adalah ibadah yang sangat-sangat mulia, sehingga oleh Allah Ta'ala dijadikan sebagai syariatnya menjadi nomor kelima dari rukun Islam. Namanya rukun itu kan harus dilakukan. Rukun dan sebenarnya baik rukun berarti harus dilakukan. Makanya rukun Islam, namanya rukun Islam yang 5 itu hendaknya kita semua ikhtiar dan berusaha memenuhinya. Tenggat waktunya apa? Tenggat waktunya ya selama kita itu dikasih hidup oleh Allah. Ya kalau khusus haji, kewajibannya tugas kita yang diberikan amanah Allah kepada kita itu dalam usia selama hidup kita itu hendaknya 1 kali menunaikan ibadah haji. Ini sampai haji nomor derek. Alhamdulillah derek. Tapi ini seseorang kalau sudah mempelajari itu insya Allah akan selangkah lebih maju. Nanti kalau seseorang sudah berniat beberapa langkah lagi lebih maju. Dan kalau seseorang itu sudah mulai aksi, nanti saya yakin beberapa langkah lagi lebih maju. Dan insya Allah kalau sudah mulai maju itu lebih cepat lagi. Insya Allah ya. Amin ya Rabbal. Makanya kita membuat langkah kemajuan agar kita nanti mampu lebih cepat mengambil, kalau istilahnya balapan balapan MotoGP itu namanya kita bisa mengambil pole position, posisi yang terdepan, startnya itu terdepan. Nah, itu lebih menguntungkan kita. Nah, baiklah teman-teman sekalian rahimakumullah, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Nah, monggo kita mulai dulu saja dengan kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 perkara tentang haji. Yang pertama itu adalah pelajaran tekstual, pelajaran yang tertulis. Kemudian yang kedua adalah pelajaran yang tidak tertulis. Maksudnya apa? Pelajaran tekstual yang tertulis itu kalau ibadah haji ya pasti ke Mekah, ya itu namanya teks tulisannya begitu. Adapun pelajaran yang kedua tidak mesti tertulis gitu. Yang namanya haji itu pun juga kadang-kadang tidak harus ke Mekah. Jadi pelajarannya agama Islam ini sosok yang aneh-aneh gitu ya.
Kadang-kadang ya ke Mekah, kadang-kadang ya tidak harus ke Mekah. Dua-duanya harus kita pelajari. Yang pertama dulu, secara umum kita ketahui bahwa yang namanya ibadah haji itu pasti ke Mekah. Dan itu suatu menjadi pelajaran utama bagi kaum muslimin. Hendaknya seperti itu. Gak boleh kok mempelajari atau memberikan pelajaran kepada putra-putri kaum muslimin. Nek haji gak sah nang Mekah. Antri ini oke, periosuni bayar larang. Wes, iki kok nang masjid di Adri kene iki ning ngarepe ngono didadekne Mekah kan ya iso to. Gak sah dadak antri. Enak, cedak, rasa dadak, lupa selamat dan repot. Nah, itu nggak boleh. Secara pelajaran tekstualnya, yang namanya ibadah haji itu ya harus ke Mekah. Maka kalau situasinya seperti itu, beberapa langkah harus kita lakukan sebagai langkah untuk mengilmuinya. Ya tentu yang pertama adalah niat. Ya monggo kita tancapkan niat kepada diri kita masing-masing bahwa yang namanya ibadah haji ke Mekah itu adalah suatu kewajiban. Dan yang namanya suatu kewajiban, kalau kita itu belum menunaikannya, itu berikan nuansa seakan-akan kita itu punya hutang. Kita itu punya hutang. Karena kan itu wajib ya. Allah kasih tugas kepada kita dan kita belum mampu menunaikan. Itu kan kayak semacam ganjel gitu. Hati di sini ganjel. Nah, tanamkan di dalam hati kita itu niat bahwa itu suatu tugas yang mulia dibebankan Allah kepada kita, dan kalau kita meyakini kita belum mampu itu tanamkan kepada diri kita itu seolah-olah hutang. Ya Allah, aku berhutang. Niat. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal kalian itu tergantung niat-niat kalian. Ya, monggo-monggo. Sekarang kita memiliki niat yang kuat untuk menuju ke sana. Terus kemudian yang kedua, setelah niat apa? Berarti aksi. Aksi yang kita lakukan apa? Mayoritas kita kaum muslimin yang berada di Indonesia itu berkenaan dengan harta benda. Nah, makanya monggo-monggo kita juga mulai menabung. Ya, kita mulai menabung. Tentu kita itu akan menyisihkan beberapa tanggungan-tanggungan pribadi maupun keluarga kita. Dan jangan sekali-kali bilangnya begini ya. Bilangnya begini. Kalian Pak, aku nabung-nabungi ya, entek tak lu bayar cicilan. Enggak iya ya. Soalnya aku udah video pernah nom. Jadi pernah nabung itu ya. Misalnya bergaul dengan cicilan itu pernah. Tetapi tanamkanlah di saat kita itu yang kira-kira sah istilahnya itu, ketika kita itu melakukan cicilan sekaligus upayakan kita itu menabung. Dan itu benar sekali ya, kata pepatah lama itu yang mengatakan bahwa menabung pangkal kaya. Itu betul. Rajin pangkal pandai, menabung pangkal kaya. Ya karena oh iya betul, hemat pangkal kaya. Oh, saya salah. Hemat pangkal kaya. Itu betul. Itu betul. Karena saya sudah praktek itu ya teman-teman. Sudah praktek itu bahwa ternyata berhemat itu kan nanti juga ada unsur menabungnya juga. Itu ternyata pangkal kaya itu ya benar. Sebabnya begini, saya itu dulu ketika sudah mencapai titik di mana cicilan-cicilan itu sudah tidak ada,
lalu kemudian tetap mempertahankan gaya hidup hemat, ya, gaya hidup hemat. Artinya kalau kita itu sudah tidak menyicil, itu jangan artinya bebas. Wah, aku gak duit cicilan bebas, ya jangan begitu ya. Ya, tetap hemat, ya, tetap mempertahankan gaya hidup. Ya ini hanya sekedar sharing antara kakak kepada adik, pendengar yang benar. Nah, itu tetap mempertahankan gaya hidup hemat, sehingga kita itu kan punya tabungan. Nah, tabungan itu tetap seolah-olah menjadi kewajiban kita menyicil. Ternyata situasi dan kondisi keadaan hidup itu nanti kan akan berjalan. Dan ketika nanti ada peluang, kita itu sudah siap gitu ya. Misalnya ada peluang bisnis. Alhamdulillah aku punya tabungan. Nah, tabungan kita itu tadi kita gunakan untuk bisnis. Tapi kalau nggak punya uang, biasanya mikirin, wah, ini peluang bisnis, saya kok nggak punya modal. Akhirnya kemana? Jeroke, kui mau, jeroke cicilan gitu. Wah, gitu. Makanya ini nggak strategis. Pokoknya kalau bisa itu betul, hemat, pangkal, kaya. Jadi kalau nanti di suatu titik panjenengan sudah selesai urusan-urusan itu, tetap berikan gaya hidup yang standar sama dengan yang kemarin-kemarinnya, sampai dengan punya tabungan. Karena tabungan itu energi. Nanti ketika ada suasana, momentum, kesempatan, ya kata pepatah itu momentum tidak akan datang 2 kali, benar katanya. Nah gitu. Nah, ketika ada momentum, panjenengan sudah siap dengan modalnya, siap dengan tabungan, dan kemudian ibaratnya orang Jawa itu bisa siap untuk diputer. Nah, kemudian itulah teman-teman nanti yang akan mempercepat kita mencapai taraf hidup yang lebih baik, yaitu terutama mencapai cita-cita kita, melangkah kaki kita menuju ke haji, ya, tabungan-tabungan haji. Amin ya Bapak. Itu aksi. Terus kemudian aksi itu bisa di